amin radhiyallahu ankum bi syartil istita'ah wa hiya ay yamlika ma yahtaju ilaihi safarihi ila al-hajji dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamu nafaqatuh ila ruju'ih. Dan termasuk di antara syarat kita wajib melaksanakan haji adalah kapan kita memiliki kemampuan. Batasan kemampuan kita sehingga kita terkena kewajiban haji, begitu juga dengan umrah, adalah manakala kita memiliki apa-apa yang kita butuhkan di dalam perjalanannya. Apa-apa yang kita butuhkan dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, pulang maupun pergi, termasuk biaya mukim selama kita ada di Mekah. Begitu juga kita memiliki nafkah untuk orang yang mereka kita nafkahi sampai pulangnya kita, walaupun orang yang kita nafkahi itu bukan orang yang wajib kita nafkahi. Misal keponakan itu nggak wajib dinafkahi, tapi pada kenyataannya kita nafkahi dia. Kemudian anak yang sudah balik, secara fisik, secara mental mampu dia untuk bekerja, tapi karena sekolah, karena kuliah dia nggak bekerja, sehingga kita nafkahi, termasuk dihitung gitu. Ya. Kapan kita memiliki kemampuan harta, yang mana harta itu lebih daripada kebutuhan nafkah orang-orang yang wajib kita nafkahi, dan kelebihan harta itu mencukupi untuk biaya perjalanannya, berangkat sampai pulang, sampai kembali ke rumah, dan juga biaya mukim selama kita melaksanakan ibadah haji dari kota Mekah, maka itu yang disebut dengan istita'ah, itu yang disebut dengan mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi nggak nunggu kaya raya baru ya haji, enggak. Jadi kadang-kadang orang sekarang itu sebetulnya mampu haji tapi ngaku nggak mampu haji. Kenapa? Karena nggak harus kaya raya untuk melaksanakan ibadah haji. Kadang-kadang orang sekarang kalau nggak dapat rezeki nomplok, nggak ada niat untuk haji. Nah, kalau nggak dapat rezeki 1 M di depan mata, nggak kepikiran haji sudah. Tapi untuk yang lain kepikiran dan dipaksa-paksakan. Dikatakan mampu itu bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, mampu dari dirinya sendiri. Mampu dari dirinya sendiri. Kapan kita secara pribadi terkena kewajiban untuk ibadah haji karena kita secara pribadi dianggap mampu, sehingga kita wajib berangkat dengan badan kita, nggak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Ini mampu dengan dirinya sendiri. Yang pertama, seperti yang tadi dikatakan, memiliki bekal biaya perjalanan, mulai dari dia keluar dari rumah sampai pulang ke rumah, dan biaya mukim selama ada di kota Mekah. Yang kedua, bagi kita yang jauh dari Mekah, jelas kita jauh dari Mekah, pokoknya lebih daripada ukuran 2 marhalah, ya kurang lebih 87 kilo. Siapapun yang mukim di satu daerah, yang tempat di mana dia berdomisili, jaraknya dia sampai ke Mekah lebih dari 87 kilo, maka dia harus memiliki kendaraan. Kalau kurang dari 87 kilo dan mampu jalan, nggak harus, tidak menjadi syarat harus ada kendaraan. Misal jarak rumahnya dia sampai ke Mekah itu 80 kilo, 70 kilo, nggak ada kendaraan dan dia mampu jalan, wajib jalan, wajib jalan. Tapi kalau nggak mampu jalan, baru disyaratkan wujudur rahilah, adanya kendaraan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dalam perjalanannya. Maka syariat menilai bahwa mereka yang batas rumahnya dia dengan batas Mekah kurang dari 87 kilo,
mampu untuk jalan kaki, dia wajib jalan. Kecuali perempuan. Kalau perempuan dipersyaratkan adanya kendaraan secara mutlak, karena perempuan tidak dipaksa untuk jalan kaki walaupun misal 50 kilo, enggak. Beda kemampuan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Atau kalau laki-laki dilihat dulu jauh apa enggak dari Mekah. Kalau dekat kurang dari 87 kilo enggak dipersyaratkan adanya kendaraan. Kenapa enggak haji? Enggak ada kendaraan. Loh, jarak kamu sampai ke Mekah kan dekat. Jarak kamu sampai ke Mekah kan dekat. Cuma 50 kilo misalkan, 70 kilo misalkan, 80 kilo misalkan. Mampu gitu loh untuk jalan kaki. Maka wajib dia jalan. Saya nggak mampu karena saya ada asam urat. Saya nggak mampu karena saya ada varises akut misalkan, dan seterusnya. Baru dipersyaratkan yang namanya ada kendaraan. Kendaraan ini bagaimana? Apakah harus kendaraan yang layak? Misal kalau orang dulu itu onta atau kuda. Lah kalau sapi kan bukan kendaraan yang layak. Sapi itu bukan kendaraan yang layak. Apakah harus kendaraan yang layak? Enggak. Ibarat orang dulu nggak punya onta, nggak punya kuda, tapi punyanya sapi. Bisa dikendarai itu? Layak? Enggak. Cuman bisa dikendarai? Bisa. Ya wajib. Wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Adanya kendaraan. Selagi dengan catatan, selagi kendaraan yang tidak layak itu bukan hanya bisa dikendarai dari segi hewannya atau kendaraannya. Misal gampangnya begini dah, kita nggak mampu untuk naik pesawat, mahal misalnya. Misal naik mobil, nggak tahu itu lebih mahal atau enggak, saya nggak tahu. Misal saya nggak mampu naik pesawat, saya maunya naik mobil. Apakah wajib? Oke, mobil bisa dikendarai sampai ke Mekah, bisa. Nih, pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu berhari-hari ada di atas mobil melakukan perjalanan dari Malang sampai ke Mekah, begitu juga sampai pulangnya? Kalau mampu, ya wajib. Wajib. Sekiranya secara umum orang mampu duduk di dalam kendaraan berhari-hari, mampu, ya wajib berarti. Tapi kalau secara umumnya, secara kebiasaan orang itu nggak mampu, ya nggak wajib. Nah, kembali kepada uruf itu asumsi masyarakat secara umum. Apakah mampu orang itu berhari-hari naik mobil sampai ke Mekah, begitu juga sampai pulangnya? Kalau dikatakan mampu secara umum, ya wajib berarti. Kalau enggak wajib. Ya, itu disebut dengan wujudur rahilah, adanya kendaraan. Kemudian dikatakan mampu dengan diri sendiri, dengan dirinya sendiri, adalah kapan harta yang dia punya itu lebih daripada hutang. Artinya begini, kalau kita punya hutang, kalau uang ini saya pakai untuk bayar hutang, saya nggak mampu untuk haji. Tapi kalau uang ini saya pakai untuk haji, lah saya bayar hutangnya gimana? Maka orang yang punya hutang, walaupun hutangnya belum jatuh tempo, hajinya kapan, hutangnya masih kapan, bayarnya masih kapan. Walaupun yang kita hutang sama dia, orang yang kita hutang sama dia rela, ridho, kalau kita berangkat haji menggunakan uang hutangnya dia, bagaimana hukumnya? Tetap tidak wajib haji. Tetap tidak wajib haji. Walaupun hutangnya belum jatuh tempo, walaupun yang ngasih hutang kepada kita ridho, nggak apa-apa, pakai aja. Nanti gampang kalau sudah ada uangnya lagi bayar. Oh nggak apa-apa, berangkat aja naik haji. Uang hutangnya kamu masih 2 tahun lagi kok. Misal, tetap tidak terkena kewajiban haji. Kalau tidak wajib haji bukan berarti nggak boleh haji. Tidak wajib haji tetap boleh haji. Jelas ya. Karena itu kalau ada yang tanya, gimana Ustadz hukumnya orang haji atau umrah pakai dana talangan? Nih, pakai dana talangan. Jadi bukan cuman kredit mobil, kredit rumah. Hajinya juga kredit. Budal dhisik, bayari keri. Wis bayar dulu 2,5 juta. Biaya hajinya, biaya umrahnya misal 30. Biaya hajinya mahal misal ratusan juta. Wis gampang. Nih, gimana hukumnya? Enggak wajib tapi boleh. Enggak wajib tapi boleh. Artinya boleh bagaimana? Ya sah hajinya, gugur kewajiban hajinya dia. Cuman enggak usah maksa kalau enggak diwajibkan. Enggak usah maksa kalau enggak diwajibkan.
Kadang-kadang orang sekarang ini kredit haji atau kredit umroh, kredit haji atau kredit umroh. Padahal dia tidak dipaksa sampai sedemikian rupa. Nekat berangkat haji, bela-belanya dia utang. Alhamdulillah dapat dana talangan, cuman bayar 2,5 juta bisa umroh, cuman bayar 10 juta bisa haji, sisanya nanti dibayar setelah pulang. Dibayar setelah pulang. Ini orang apa yang dicari ketika dia berangkat haji atau umroh? Meledek kadang-kadang orang seperti ini. Subuh sampai isyraq itu bisa dapat pahala haji. Lah kalau dia nggak pernah bangun, apalagi subuhnya jam 8, bukan duhanya jam 8, subuhnya jam 8, belan-belani haji atau umroh pakai dana talangan. Apa niatnya orang ini? Pahala Ustaz. Loh, lah kamu subuh jam 8 kok. Seandainya kamu bangun subuh tepat waktu, kemudian melek kurang lebih 1,5 jam, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, hadir pengajian subuh misalkan, i'tikaf ada di masjid, berzikir dan seterusnya sampai isyraq lebih 15-16 menit kemudian sholat 2 rakaat, kamu setiap hari dapat pahala haji. Nggak pernah kelakon, padahal nggak keluar duit walaupun 1.000. Yang ini kamu nggak diwajibkan, tapi maksakan diri. Apa niatnya kamu ini sebetulnya? Apa niatnya kita? Jadi kita mau tanya, saya ini belum takdir haji Ustaz. Oh ya nggak apa-apa, daripada terlanjur berangkat tapi ternyata ada yang nggak beres dalam niat. Daripada terlanjur berangkat tapi ada yang nggak beres dalam niat, mending sambil nunggu takdir haji atau enggak, sambil nunggu takdir umrah ataukah tidak, ayo kita seriusi kalau kita betul-betul niat haji, niat umrah untuk cari pahala. Salah satu bukti keseriusan kita adalah kapan kita bangun subuh nggak tidur sampai isyraq, sholat 2 rakaat. Itu bukti keseriusan kita. Kalau pahala haji seumur hidup sekali, kalau kita seumur hidup sekali haji, pahala haji seumur hidup cuma sekali. Tapi kalau pahala haji dan umrah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, wa jalasa fi musallahu, dan dia tetap duduk ada di tempat di mana dia sholat, yadhkurullah ta'ala fi, tetap nggak keluar dari masjid dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Dikatakan terbit matahari itu bukan terbit langsung sholat, walaupun ada khilaf. Pendapat yang utama terbit nunggu 15-16 menit kemudian kalau hitungan waktu sekarang, sampai meninggi seujung tombak, meninggi derajat matahari setinggi tombak. Baru setelah itu sunnah untuk sholat isyraq. Baru sholat sunnah. Kanat lahu ajru hajjatin wa umratin tammataini. Maka dia berhak mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, podok plek, sampai Nabi menegaskan 3 kali. Sama dengan mereka yang berangkat, dengan kita yang melakukan hal 3 hal tadi itu sama persis, kata Nabi. 3 kali Nabi ngasih ketegasan. Wes jangan khawatir. Jadi kalau kita belum takdir haji, ada di sisi yang lain perlu kita syukuri, daripada kadung ternyata nggak mabrur. Tetap kita usaha nabung barangkali takdir, tapi ayo bukan cuma nabung uang untuk bisa berangkat haji, membuktikan keseriusan kita betul-betul nggak kita haji kecuali cari pahala, itu juga lebih penting. Salah satu faktor keseriusan kita kalau kita cari pahala, ada alternatif kok selagi kita belum takdir. Apa itu? Sholat subuh, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat, selesai. Ada pertanyaan kadang-kadang, gimana Ustaz kalau keluar dari masjid? Berzikir kepada Allah di dalam masjid, bagaimana kalau keluar dari masjid? Ibu-ibu misalnya, wah saya kalau sampai terbit matahari di masjid, anak suami nggak makan, nggak sarapan, saya masak, keluar dari masjid terpaksa, gimana hukumnya? Nggak ada masalah, yang penting tetap dalam keadaan taat, tapi afdolnya tetap di masjid. Itu kesempurnaan, tidak menjadi syarat. Boleh keluar dari masjid, siapapun, mau ibu-ibu, mau laki, mau perempuan, sama. Yang penting tetap dalam keadaan taat, itu poinnya. Yazkurullaha ta'ala. Adapun zikir kepada Allah di masjid itu tidak menjadi syarat, tapi menjadi keutamaan daripada zikir di luar masjid, jelas. Gitu.
Kemudian apakah nunggu terbit matahari seujung tombak, setinggi tombak, ataukah terbit langsung sholat? Khilaf juga. Pendapat yang kuat nunggu 15 sampai 16 menit kemudian, baru kemudian sholat isyraq. Jadi nggak usah kaget kalau ada kapan bunyi tit moro-moro ada yang sholat. Oh monggo jenengan nunggu, nggak ada masalah. Yang sholat pas bunyi tit isyraq langsung sholat juga nggak ada masalah. Ada khilaf itu semuanya. Ini ilmu agama ini luas, jangan dipersempit dengan kefanatikan. Nah, ilmu agama ini luas, jangan dipersempit dengan kefanatikan. Jadi orang kalau fanatik itu nyusahno awak. Ya, renang di kolam yang sempit enak. Baru gini tutup bisa. Nanti yang kiri gini jeduk bisa. Enak. Nyari kolam kalau renang itu yang gede. Ya, sekiranya kita 100 kali gerak nggak tutup-tutup. Wah, menantang ini. Sama ilmu agama ini luas, jangan dipersempit dengan kefanatikan. Nyusahno awak itu namanya. Wah, loh ulama nggak pernah wah-wah kok kita wah-wah. Apakah kita lebih alim daripada ulama dulu? Ulama dulu nggak pernah kaget kok kita kaget. Kok begini loh, kok begitu? Seharusnya ditanggapi dengan pertanyaan. Ustaz, saya pernah melihat ada orang kapan tit langsung sholat. Hukumnya gimana? Oh, itu enak itu. Tapi kalau langsung nuding, langsung nyalahkan, nggak ada itu, salah itu. Hadisnya dhaif itu misalkan dan seterusnya. Waduh. Ahli hadis apa? Ngerti hadis nggak masalah? Apa itu hadis dhaif coba? Nah, karena itu tahu diri itu penting dalam beragama. Tahu diri itu penting dalam beragama. Nih. Dan dakno sepeda motor pergi ke bengkel. Wis dibongkar. Kita opo kok dibongkar, Pak? Loh ininya rusak. Lah terus ini kenapa kok dibersihkan? Tanya ndak selesai-selesai. Anu Pak, wis tak balekno wis dandanono dhewe ya. Kalau sampean enggak percaya wis dandakno dhewe. Takok mulai awal sampai akhir. Ruwet itu namanya. Nah itu tahu diri dalam beragama itu penting. Saya ini masih awam. Ulama dulu tambah ilmunya nggak tambah nyalahkan orang. Kayak itu. Ya. Kemudian ada pendapat juga di antara ulama. Pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat, sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Sholat isyraq itu ya sholat duha. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Sholat isyraq itu kapan? Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri. Waktunya sama seperti masuknya waktu duha. Terbit matahari seujung tombak meninggi, seujung tombak baru masuk waktu sholat duha. Begitu juga dengan sholat isyraq. Cuman berakhirnya kapan berbeda. Kalau sholat duha berakhirnya sampai terbit, sampai tergelincir matahari. Ini ya, sampai istiwa. Sampai istiwa. Apa istiwa itu? Matahari tepat di tengah-tengah bumi. Itu kalau duha. Kalau isyraq sampai masuknya waktu afdolnya sholat duha. Artinya kalau sudah mulai agak panas, agak siang, misal sholat isyraq jam berapa? Jam 10, ya nggak bisa. Kasep sudah, itu duha itu namanya. Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri, nggak ada isyraq jam 10 itu nggak ada. Loh saya subuhnya jam 9 Ustaz. Kan yang penting ya dzkurullah ta'ala fihi. Subuhnya saya berjamaah sama anak sama istri Ustaz, tapi jam 9 di masjid, zikir. Lah terbit mataharinya gimana? Ayo. Masa ada terbit matahari jam 9, jam 10? Nah, nggak ada. Jadi tolak ukurnya juga terbit mataharinya. Itu gambarannya. Itu gambarannya, contoh kasus begitu. Nah, jadi tapi pendapat yang mu'tamad duha dan isyraq itu sama. Beda istilah saja, beda penamaan. Nah, dalam beberapa sholat sunnah banyak itu. Sholat awabin antara maghrib dengan isya itu sholat awabin namanya. Ini kadang-kadang ulama nyebut sholatul ghaflah. Sholatul ghaflah. Nah, kalau isyraq, kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri, isyraq mentok cuma 2 rakaat. Kalau duha kan bisa sampai 8 rakaat sampai 12 rakaat. Kecuali kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad yang mengatakan isyraq dan duha itu sama. Iya, bisa lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Duha kan isyraq sama duha sama. Sebagaimana duha bisa sampai 8 12, ya berarti isyraq juga sama.
Dan kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan duha dan isyraq itu sama, kita nggak boleh sholat sunnah 2 rakaat dengan niat isyraq, karena nggak ada, berarti niatnya duha. Tapi kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri, waktunya berbeda, waktu masuknya sama, waktu berakhirnya berbeda, ya boleh kita sholat 2 rakaat dengan niatul isyraq. Itu penting ya. Karena itu malam yasil ilal bait falyaqsid rabbal bait. Barang siapa yang belum takdir sampai ke Baitul ke Makkah, maka falyaqsid rabbal bait, maka sepatutnya buat dia untuk menuju kepada Rabbal bait, Tuhannya Makkah, Tuhannya Ka'bah. Barang siapa yang belum takdir sampai ke Ka'bah, maka sepatutnya dia tidak terputus hubungannya dengan yang punya Ka'bah. Li'annahu aqrab min hablil warid. Karena sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadinya kita. Urat nadi kita ini dekat, Allah lebih dekat daripada itu. Kalau kita mau sampai kepada Allah, nggak butuh dengan yang namanya Ka'bah. Kecuali kalau kita ada kewajiban, ada kemampuan, wajib untuk menuju Ka'bah. Tapi kalau belum sanggup, tenang. Tidak dipersyaratkan untuk bisa sampai kepada Allah harus sampai Ka'bah dulu. Lalu nggak wajib kok. Lalu nggak wajib. Falyaqsid rabbal bait. Dengan apa? Salah satunya sholat isyraq tadi itu. Ya. Salah satunya sholat isyraq. Gimana kalau ada koruptor? Pokoknya dia mendapatkan harta dari yang haram, kemudian dia berangkat haji. Koruptor berangkat haji, artis berangkat haji. Gimana hukumnya? Selain madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, selain madhab Hambali mengatakan sah hajinya, gugur kewajiban hajinya, tapi jangan tanya ridhonya Allah, jangan tanya mabrur ataukah tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, enggak menerima kecuali hanya yang baik saja. Allah itu maha pantas, tidak menerima dari kita kecuali hanya yang pantas, yang layak. Enggak pantas, enggak layak, enggak baik kapan kita haji tapi dari harta yang haram. Bahkan yang syubhat pun juga demikian. Yang syubhat pun juga demikian. Kecil kemungkinan, semakin tinggi tingkat syubhatnya harta kita, semakin resiko haji kita nggak diterima oleh Allah. Walaupun gugur kewajibannya, walaupun sah hajinya. Itu menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat lain lagi, nggak cukup, nggak sah hajinya, nggak gugur. Ada orang nyolong terus untuk berangkat haji, korupsi nyolong haji, artis berangkat haji, gagal hajinya. Nggak sah, belum gugur kewajibannya. Kenapa? Harus dari harta yang halal. Karena itu, iya. Pernah kemarin ada yang tanya, Ustadz gimana kalau ada orang bangun masjid tapi nerima dana dari orang yang jual miras, pabrik rokok, pabrik miras, non muslim. Pertanyaannya begitu. Saya bangun masjid Ustadz, tujuannya ini nanti dibangun madrasah, tapi saya terima dana dari pabrik miras, saya terima dana dari pabrik rokok, saya nerima dana dari non muslim. Gimana hukumnya ini? Saya cerita dulu di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah terutus. Ada Rasulullah sudah lahir, usia 35 saat itu. Usia Rasulullah 35 tahun. Ka'bah ini kena banjir bandang, sehingga butuh perbaikan, butuh sedikit renovasi. Orang jahiliyah itu yang rusaknya, bejatnya moral mereka saat itu tetap untuk memperbaiki Ka'bah dari harta yang halal. Mereka itu belum beriman itu masih nyari harta yang halal betul, itu digunakan untuk nyumbang renovasi Ka'bah. Sekarang kita tahu jawabannya bagaimana. Kalau ada orang bangun masjid dari pabrik rokok, syubhat. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan rokok itu haram, ya nggak bisa. Ini kalau membahas rokok kira-kira gimana? Setuju nanya dengannya? Ada yang setuju ya, enggak ya? Wudhu itu, cuma kasih gambaran aja. Wudhu itu, kita mau sholat, wajib wudhu nggak? Wajib, jelas ya. Tapi sekiranya kalau kita wudhu ada bahaya terhadap nyawa atau fisik kita, maaf, bisa cacat, mungkin luka bakar, sadar dia, nggak pingsan, nggak koma, nggak kritis, sadar dia, wajib sholat, punya nyawa, punya akal, wajib sholat. Boleh wudhu dia, haram wudhu.
Kenapa? Luka bakar wudhu, bisa cacat, bisa terancam nyawanya. Loh, yang wudhu jelas-jelas ibadah. Kalau mengancam nyawa bisa jadi haram. Kira-kira nyambung nggak nih? Nah, nggak saya teruskan tadi. Saya cuma takut dibalangi wong. Kadang-kadang orang sekarang nggak pengen haji, alasannya nggak mampu, rokok setidaknya tolong pak. Ya coba itu ditabung mulai 20 tahun yang lalu mungkin sudah berangkat dia. Sudah berangkat dia. Ya itulah. Kita ini nyugi wong agar nyugi nyawa. Bikin kaya orang tapi nggak mau bikin kaya dirinya sendiri. Ini itu seharusnya. Yang menikmati rokok bukan kita sebetulnya. Kita korban. Kita korban. Ya. Makanya Indonesia ini kurang barokah. Kenapa? Dapat pajak dari pabrik rokok. Kurang barokah. Coba bertakwa kepada Allah, turun barokah dari langit. Ya. Diajak bersatu gampang. Berhubung dapat biayanya dari rokok sisi mana? Loh kan makro, ya berarti syubhat, gitu aja. Minimal syubhat. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada lubang kebinasaan. Apakah itu bukan nas untuk keharaman rokok juga? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Loh, ulama dulu itu ngomong makruh kok. Ulama dulu nggak tahu bahayanya rokok seperti sekarang. Nggak tahu. Alat medis dulu nggak seperti sekarang. Ulama dulu cuma menilai rokok itu membuat orang lalai, menyanyiakan umur. Nggak pernah mereka beranggapan rokok itu makruh walaupun merusak jantung paru-paru. Nggak ada. Kalau ulama dulu tahu ternyata merusak jantung paru-paru, pasti mereka haram. Pasti mereka haram. Ulama dulu gimana? Lebih warok, lebih anti dengan yang syubhat daripada kita. Ya, tapi ya tetap lagi kembali kepada khilaf memang. Gak bisa dinahi mungkar seperti orang zina, seperti orang sabung ayam, seperti orang maksiat yang besar, memang nggak bisa dinahi mungkar seperti itu. Iya. Cuman yang jelas kita perlu hati-hati. Jangan gampang-gampang menyepelekan sesuatu yang nyerempet haram tadi itu. Nah, ya. Kemudian dikatakan mampu itu jika dia punya kelebihan harta daripada sandang, pangan, dan papan. Baik. Sekarang ada pertanyaan, Ustadz, saya punya 2 rumah, dua-duanya layak. Apakah wajib saya jual salah satu rumah itu untuk biaya haji? Wajib. Selagi rumah yang tidak dia jual, rumah yang dia tempati masih layak. Wajib. Jangan begitu. Jangan yang begitu. Kalau kita punya harta, ini kalau saya pakai haji pulang ke Malang nggak punya harta lagi saya, kecuali sandang pangan papan yang layak itu tok wis. Uang di rekening nol. Gimana wajib haji? Wajib berangkat haji. Wajib berangkat haji. Jadi kadang-kadang orang tuh, makanya kita ini ngukur mampu nggak mampu jangan menurut kita sendiri. Kalau menurut kita akhirnya kita dianggap nggak mampu semuanya sama kita. Enak aja. Kembali ke syariat. Saya ini mampu atau tidak, bukan dipikir dewe terus diputus-putusin sendiri. Oh nggak mampu saya. Enggak, kembali ke syariat. Bahkan ulama juga mengatakan apa? Kalau seandainya orang punya profesi, punya pekerjaan, di sisi yang lain dia punya materi, kemampuan materi atau kemampuan fisik untuk bisa berangkat haji. Begitu juga dengan umroh. Sementara orang umroh itu bisa 2 minggu, ada yang seminggu, 10 hari. Haji lebih lama lagi. Nah kalau saya resign dari kerjaan saya untuk berangkat haji gimana? Ada yang berpendapat wajib dia berangkat haji. Kenapa? Rezekinya dia Allah yang ngatur, bukan kerjaannya dia yang ngatur. Tapi ada pendapat masih yang mengatakan nggak wajib. Saya kalau resign pulang makan apa? Saya bisa haji pulang ya makan apa? Kemarin sebelum berangkat kerja juga makan apa? Nggak bisa begitu. Cuman ada pendapat ulama yang mengatakan nggak wajib. Nggak ada pekerjaan lagi kecuali itu sudah. Tapi kalau dia hitung-hitungan materi, saya punya karyawan, saya bos, atasan, saya punya karyawan. Itu kalau saya tinggal 1 bulan, mungkin karena nggak dikontrol penghasilan saya, omset saya nurun ratusan juta, rugi saya. Ustaz, nggak rugi sama sekali. Tetap orang seperti ini wajib berangkat haji. Jelas kalau seperti ini. Ini enggak, kita karyawan yang kalau kita resign ya
Masuk cuti 2 minggu boleh sama perusahaan? Kan nggak boleh. Apalagi haji 1 bulan 40 hari, jelas nggak boleh. Ini, apakah saya wajib resign untuk berangkat haji? Saya punya nih materi, ada nih. Cuman kalau saya berangkat haji lah gimana kerjaan saya? Saya terikat kontrak, gimana? Apa wajib saya resign? Ada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Tapi ada pendapat ulama kalau dia nggak punya pekerjaan lain kecuali itu nggak wajib. Nggak wajib. Nah, kemudian termasuk syarat kita dikatakan mampu untuk berangkat haji itu adalah ketika kita mampu berada di atas kendaraan. Misal kita orang Indonesia mau berangkat haji rata-rata naik pesawat, mampu nggak kita di atas pesawat? Kan ada orang fobia ketinggian, takut sama ketinggian. Ya dilihat takutnya gimana? Takut yang nggak pernah nyoba atau takut yang sudah pernah dites? Waduh, pernah Ustaz, saya ini naik semaput, baru 10 meter geblak saya, pucet, naik darah saya ke kepala, wah geliyeng. Saya nggak berani Ustaz, jantung ini nggak kuat kalau di atas ketinggian. Mau betul-betul fobia, bukan cuma sekedar misal kamu pergi ke Mekah dapat uang 1 juta, ya budal Pak Ustaz. Oh, mana fobianya Pak berarti? Jadi gorowan berarti. Ke Mekah dapat uang 1 juta, budal. Lu 12 jam budal. Lu katanya fobia, tak kuat-kuat no Ustaz. Nah, paham ya? Pertama, orang itu kalau punya fobia ketinggian harus diatasi. Kalau dia takut ketinggian harus diobati. Caranya bagaimana? Pengalaman. Misalnya dengan latihan. Yang kedua, kalau mampu dia cari maskapai penerbangan yang paling aman. Misalnya mentok nggak mampu, bukan berarti gugur kewajiban hajinya dia. Dia wajib minta orang lain untuk gantikan hajinya dia. Kadang-kadang orang ngaku fobia ketinggian, aslinya emang ambek duit. Begitu tahu kalau digantikan orang lain, ya mending aku dewe udah. Ayo. Buat apa orang lain yang nikmati hotelnya, yang nikmati ininya, aku sih bayar. Mending saya sendiri, bro. Katanya fobia. Ya apa sih? Jadi bukan berarti kalau fobia, wis yo, nggak wajib ya? Enggak wajib. Terus gimana? Saya nggak mampu, saya betul-betul takut, pingsan nanti ini dan itu, saya punya jantung ini. Wakilkan sama orang lain. Wajib dibadalkan sama orang lain. Kasihkan uangnya sama dia, berangkatkan haji. Nah, kalau orang serius nyari pahala, ada solusinya. Tapi kalau orang nggak serius nyari pahala, ya ketemu alasan. Ya, orang kalau niat ketemu cara. Tapi kalau orang itu malas ketemu alasan, nah kembali ke situ sudah. Oh, no alasan gak niat. Ya, karena itu wajib kita untuk berangkat haji jika semuanya ini terpenuhi. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Monggo. Gitu. Bagaimana kalau uang haji itu hasil dari itu, tapi nggak tahu kita diberangkatkan orang yang baru itu ya, tahunya sudah pulang haji baru berarti uang ini dari haji kita termasuk. Kalau kita nggak tahu, tahunya setelah pulang selesai dari ibadah haji baru kita tahu itu ternyata dari harta yang haram misalnya. Ya. Gimana hukumnya? Tetap sah hajinya, gugur kewajiban hajinya. Nah, permasalahannya apakah diterima pahalanya oleh Allah? Nah, itu nggak tahu itu gimana hukumnya itu. Karena kalau ditanya apakah pahala saya diterima oleh Allah, yang paling tahu Allah. Ya. Yang paling tahu Allah. Masalahnya kita ini makan dari harta yang haram. Tahu nggak tahu, tetap ada efek sampingnya kan. Sering saya sampaikan. Sama dengan ibadah haji. Kalau kita nggak tahu, tetap ada efek sampingnya. Walaupun mungkin tidak sampai hangus total pahalanya kita karena ketidaktahuan kita. Tapi bukan berarti dia dapat pahala sempurna, mabrurnya total, sempurna, bagus, perfect. Pasti ada efek sampingnya dari situ. Makanya kalau sudah koruptor haji, artis haji, jarang kemudian kapan pulang haji tobat itu jarang. Umroh, tobat, wis tobat, jarang. Kenapa? Ya hartanya haram. Sehingga pulang hajinya dengan status ghairu mabrur, nggak diterima sama Allah. Ini pulang haji, pulang umroh dipikir sama artis sama koruptor itu seperti penyucian dosa. Wis baleni nol maneh, dosa maneh gak apa-apa berarti.
bebas. Ini ya, pulang haji ya kudungan mek seminggu, mari ngono cepet maneh wis. Tetep pakai rok mini, tetep pakai macam-macam udah. Padahal pulang haji, padahal pulang umroh. Kenapa itu tandanya? Kalau hajinya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Iya. Mampu itu juga mempersyaratkan mampu ilmunya, misalkan itu ada manasik itu. Iya betul. Kemudian yang kedua, kalau sekarang itu dibatasi umur ketika haji, juga daftar semua, tapi dari pemerintah sendiri kan misalkan umur 50 itu ke bawah boleh, yang ke atas tidak boleh. Nggak boleh. Itu apakah itu diwakilkan atau gimana? Iya. Yang pertama, ya, mampu itu apakah dari segi keilmuan? Kan ada manasik pastinya. Sebetulnya manasik itu bukan hanya wajib, bukan hanya penting untuk haji sebenarnya, untuk umroh. Cuman herannya travel kok nggak ada manasik umroh. Padahal umroh itu wajib loh hukumnya. Umroh itu wajib hukumnya, sama seperti haji wajib. Walaupun kalau haji sepakat ulama mengatakan wajib, nggak ada satupun ulama yang mengatakan haji hukumnya sunnah. Kalau umroh ada masih pendapat ulama yang mengatakan hukumnya umroh sunnah, jadi lebih lunak. Cuman tetap hukum umroh itu wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Baik. Apakah wajib kita ini mengetahui ilmunya sebelum berangkat haji? Wajib. Kita mau sholat nggak ngerti ilmunya, gimana caranya sholat? Kita mau wudhu nggak ngerti caranya wudhu, ikut-ikut aja Ustaz, melihat yang di depan keliling Ka'bah keliling. Wis keliling tok lah. Nanti kan dibahas tawaf itu ada 7 syaratnya, ada 7 putaran 7 syarat. Setiap putaran berlaku 7 syarat itu. Sa'i ada syaratnya, wukuf di Arafah ada syaratnya, semua ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Sama seperti orang niru-niru orang wudhu, niru-niru orang sholat, nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Makanya kata ulama di sebagian kitab disebutkan oleh ulama, saya heran kata para ulama, kita ini heran sama orang yang mau jor-joran untuk berangkat haji demi fasilitas yang lengkap, pelayanan yang istimewa. Tapi dia nggak mau nyisakan duitnya untuk berangkatkan orang untuk haji sama dia. Tolong tuntun saya gimana caranya ibadah saya haji sah. Padahal dia mampu. Misal dia punya uang 300 juta, misalnya 300 juta. Dipek dewi, 300 juta paling top berangkat haji. Nggak tahu, gamang dia, ragu. Haji saya bener apa enggak ya? Jangan diterima dulu dah. Hajinya sah atau enggak dulu. Bingung dia. Lah kenapa enggak misal ikut yang 150, yang 150-nya lagi ajak 1 orang lagi untuk ayo bimbing saya ya, bimbing saya ya. Kalau travel sih enak ya, ada mutawifnya, ada pembimbingnya ya, ada pembimbingnya. Jadi wajib. Apakah wajib ikut manasik? Enggak wajib ikut manasik, tapi kalau kita enggak tahu caranya haji kecuali dengan manasik wajib. Lil wasail hukmul magasid, tujuannya kita haji, manasik adalah wasilah, jembatannya. Sebagaimana hukumnya haji wajib, maka manasiknya wajib. Kecuali kalau nggak pakai manasik, kita bisa cari alternatif lain. Seperti apa? Ini belajar. Ini kan belum dikatakan manasik, belum praktek ya, belum praktek. Yang penting kita tahu rukunnya haji begini. Tawaf punya syarat begini, sa'i punya syarat begini, caranya niat begini, wukuf begini. Yang penting itu, prakteknya nggak wajib. Manasik itu lebih pada praktek. Kadang-kadang ada praktek, nggak ada teori malah manasik itu. Seharusnya dua-duanya, ada pembekalan, briefing, kemudian praktek. Jadi orang itu apa ya? Siap, betul-betul siap untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang kedua, batasan umur. Kalau memang dilarang dari sana gimana lagi? Kalau memang ya umur 50 ke atas sebetulnya sanggup, 51, 52 sanggup masih. Baik kalau umur 80, 90 lain. Ini enggak 50, alhamdulillah enggak ada riwayat penyakit yang akut. Ini paling greges. Paling encok misalnya. Mampu tapi enggak boleh dari sananya. Antisipasi. Kenapa? Mungkin karena pandemi. Jadi 50 ke atas dianggap lebih beresiko. Oh, enggak boleh. Ya gimana lagi? Apakah wajib menggantikan? Wajib. Tetap wajib. Jadi pokoknya kalau nggak mampu berangkat dirinya sendiri, ya selagi uangnya ada pakai untuk berangkatkan orang. Yang penting kan pahalanya, lo kan enak sebetulnya. Lah kita kan enggak, lah kok enak.
Loh, ya apa sih? Jenengan duduk di rumah tapi dapat pahala. Kan enak seharusnya. Loh, gak enak Ustaz. Loh, kok bisa itu loh? Kok bisa itu loh? Karena dia merasa uangnya nggak enak. Ya, yang nikmati hotel orang lain. Yang dapat pahalanya kamu. Hotelnya apa pahalanya? Loro karone. Ya. Repot wis nggawe Ka'bah dewi kemarin. Nah, itu sudah. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup? Mudah-mudahan takdir haji kita semuanya dikasih rezeki yang halal, dikasih rezeki yang manfaat, dikasih rezeki yang barokah. Mudah-mudahan haji kita yang selama ini mungkin sudah pernah kita lakukan, umroh yang pernah kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi haji dan umroh yang makbulah, menjadi haji dan umroh yang masykur, haji dan umroh yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang belum takdir haji, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah untuk bisa berangkat haji dan umrah, ziarah ke Makkah dan Madinah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.